Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Jovian Dian. Di sini kita akan membahas tentang tugas dari 5 soal ya. Dari di sini ada SPLDV, mutlak, rasional dan irasional. Oke, pertamanya di sini ya. Kita akan bahas nomor satu. Oke, saya langsung saja di sini kita akan mencari soto porsi besar dan soto porsi kecil. Oke. Misalkan X yang porsi besar lalu yang Y itu adalah porsi yang kecil, maka di sini ya kita akan memodelkan pertidaksamaannya itu, oke. Nah, jadi dari kasus Pak Aziz itu kan dia memesan 3 soto porsi besar dan 2 soto porsi kecil lalu dia membayar 34.000. Maka di sini dia memesan 3 soto ya, maaf. 3 soto porsi besar plus 2 soto porsi kecil akan dia membayar 34.000. Kita ribuannya kita coret karena nanti akan menyesuaikan ya. Lalu yang dari kasus Pak Marwan itu langsung saja di sini dia memesan 5 soto porsi besar dan 4 soto porsi kecil. Nah, di sini kita dapatkan ini 60.000 dia membayarnya ya. Kan 5 soto porsi besar dan 4 soto porsi kecil 60.000. Nah, lalu di sini kita kalikan agar menghilangkan y-nya ini, maka yang persamaan yang pertama kita kalikan 2, lalu yang persamaan yang kedua kita kalikan 1, maka kita akan dapatkan di 6x plus 4y sama dengan 68 dan 5x plus 4y yang bawahnya tetap ya, persamaan 2 akan tetap. Lalu kita kurangi, kita dapatkan di sini x sama dengan 8. Lalu di sini ya, setelah ketemu x sama dengan 8, kita ambil salah satu persamaan ya. Kita ambil saja persamaan yang pertama, 3x plus 2y sama dengan 34. Tadi x-nya sudah ketemu 8 ya, plus 2 kali y sama dengan 34, maka kita dapatkan 24 plus 2y sama dengan 34. 2y sama dengan 34 min 24. Nah, kita dapatkan 2y sama dengan 10, maka y-nya sama dengan 5. Atau kalau kalian bingung, 10 bagi 2 berarti 5 ya, langsung. Nah, di sini kita menyimpulkan bahwa X adalah ya 8 dan Y sama dengan 5, yang artinya soto yang porsi besar ya, porsi besar, soto porsi besar itu harganya 8.000 karena tadi kan kita coret ribuannya ya. Dan porsi yang kecil itu 5.000. Nah, di sini yang kasus B ini kan kasus A ya. Yang B itu 50 soto porsi besar dan 100 soto porsi kecil. Nah, kita kalikan saja, berarti 50 dikali 8.000 ya. 8.000-nya kan tadi dari harga porsi besar. Terus 100 porsi kecil berarti kan 5 ribuan ya dia ya. Nah, di sini kita dapatkan 400.000, 50 kali 8.000 plus 500.000. Berarti yang harus dibayarkan kalau memesan apa namanya 50 soto porsi besar dan 100 soto porsi kecil, kita bayar 900.000. Oke, udah ketemu ya, ini jawabannya ini ya, yang A dan yang B 900.000. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Oke, di sini ya dua jelaskan penggunaan konsep mutlak. Jadi mutlak itu misalkan ini mutlak X ya, maka nanti hasilnya akan menjadi X kalau X-nya itu lebih besar dari sama dengan 0. Artinya kalau dia 0 atau positif. Lalu kalau dia negatif, nanti X-nya kurang dari 0, negatif, nanti hasilnya ya kita positifkan menggunakan min X seperti ini. Nah, contohnya di sini ya, contohnya misalkan yang pertama mutlak 2 ya, akan menjadi 2 karena yang di dalam ini positif ya, jadi nggak ngaruh. Yang kedua misalkan mutlak 0 ya 0. Mutlak 3 sorry, yang ketiga mutlak min 4 sorry. Di sini nah ini kan dalamnya kan negatif ya. Nah, maka ini akan menjadi min 4 yang akan mengakibatkan dia 4. Jadi dia positif nanti.
ya, berubah menjadi positif. Oke, ini 3 contohnya dan konsep mutlak sederhana ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3. Oke, di sini ada pertidaksamaan. Apa itu pertidaksamaan mutlak ya? Banyak ya contohnya ya. Jadi mutlak, jadi ada persamaan di dalam mutlak ya. Persamaan, ya entah itu ya nanti ada contohnya. Persamaan di dalamnya, lalu nanti ya ada kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan atau lebih besar dari sama dengan sesuatu ya. Misalkan C gitu ya. Nah, seperti itu pertidaksamaan mutlak. Jadi persamaannya itu di dalam mutlak. Oke, contoh. Contohnya di sini ya yang pertama misalkan ada 2x plus 3 ya dimutlakan ini kurang dari sama dengan 3. Lalu nanti ada yang kedua misalkan ada yang di dalamnya ada kuadratnya mungkin x kuadrat min 3 x plus 4. Nah, nanti lebih besar dari sama dengan 5 dan misalkan di sini ada juga nomor 3 di sini misalkan mutlak 2x. Nah, ini juga bisa terpisah ya. Misalkan mutlak 2x plus 1 ditambah 3x min 2. Nah, nanti misalkan sama dengan enggak sama dengan ya. Nanti namanya persamaan. Lebih besar dari misalkan 7. Nah, ini contoh-contoh dari ketidaksamaan mutlak. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, di sini apa itu pertidaksamaan rasional? Jadi, bilangan rasional kita tahu bahwa rasional itu maksudnya pecahan ya, pecahan. Pecahan. Jadi contohnya aja misalkan A per B. Nah, ini nanti atasnya itu juga persamaan. Persamaan, terus nanti bawahnya juga persamaan. Nah, eh, di sini ya dengan B-nya ini tidak boleh 0. Nanti kalau ada kondisi misalkan 2 dibagi 0, nah ini kan akan menjadi tidak terdefinisi. Nah, kalau 0 dibagi angka, nah 0 dibagi angka kecuali 0 ya. Jadi ini nggak boleh 0. Nah, nanti akan menjadi 0. Nah, berarti nanti yang atas ini persamaan yang di atas nanti boleh 0, yang di bawah tidak boleh 0. Oke. Contohnya di sini. Nah, contohnya misalkan di sini 3x min 1 per 2x plus 5. Nah, misalnya lebih besar dari sama dengan 0. Nah, kondisinya ini harus seperti ini ya, harus lebih besar dari sama dengan 0. Pokoknya ruas kanan itu harus 0. Yang kedua, misalkan 3x min 1 per x plus 1. Nah, ini kurang dari 5. Nah, kalau seperti ini, maka 5-nya nanti harus dipindah sebelah kiri. Nah, nanti akan di video selanjutnya mungkin di pertemuan selanjutnya. Yang selanjutnya di sini, misalkan ada x kuadrat min 2x plus 3. Nah, lalu di sini di bawahnya 2x min 1 ya. Maka ini misalkan lebih besar dari 3 per 2x min 1. Nah, di sini kondisinya nanti ini 3x per 2x min 1 harus pindah sebelah kiri dulu. Harus nanti kondisinya itu yang kanan 0, oke? Nah, kita lanjut di sini. Oke, yang selanjutnya irasional. Irasional itu apa sih? Akar ya. Jadi yang di dalam akar ini harus dikondisikan. Di dalamnya ini misalkan X ya. Bahwa X-nya itu harus lebih besar dari sama dengan 0. Jadi contoh ya. Contoh misalkan di sini akar 3x min 1. Nah, lebih besar dari sama dengan 3. Yang pertama. Yang kedua misalkan akar X plus 3. Nah, ini harus kurang dari 9. Nah, terus ada lagi misalkan 3. Nanti akar di dalamnya kuadrat juga bisa x kuadrat min 3x plus 4. Nah, harus lebih besar dari sama dengan 1. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita akan jelaskan bahwa yang penting nanti ada kondisinya harus x-nya yang di dalam akar ini harus lebih besar dari sama dengan 0. Karena kalau misalkan isinya negatif, ini tidak ada nilainya ya. Oke. Sampai situ ya, ini ada contoh-contohnya. Untuk cara pengerjaannya nanti di pertemuan selanjutnya. Oke. Tetap semangat belajar. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.